Kalau saya Mm-mm. ya dari si towernya gitu kan, kayak TOWR, Tebik ya. Kalau yang aku lihat lagi terdiskon tuh Tebik ya. Balik lagi Mm-mm. kalau Tebik kenapa terdiskon? Itu alasannya kalau menurut aku itu alasannya karena dia banyak utang US dollar. US dollar lagi jelek ya, lagi naik. Mm. Kalau misalnya nanti US dollar kembali normal, dia akan oke. Ya kan? Dia akan bagus lah, Oh. menarik gitu. Terus itu tower ya, tower oke. Terus kalau sisi telekomunikasi langsung nih kayak Telkom, Isat, ya kan, Friend gitu ya. Nah, yang menarik Telkom oke, cuma dia agak terganggu sama investmentnya dia di Goto ya kali ya. Aku Iya. nggak tahu tuh seberapa pengaruhnya harusnya dari sisi laporan keuangan ya. Kalau dari sisi market price action kayaknya ngaruh banget gitu kesannya gitu kan. Tapi kalau Mm-mm. yang menarik juga mungkin bisa teman-teman bisa lihat Friend karena aku lihat mulai turn around Hmm. gitu, mulai Oke, turn oke, around oke, gitu. oke. Jadi menarik gitu kan. Jadi dari perusahaan rugi jadi untung Oke, oke. kayak Ada gitu. friend ya justru ya. Ya, ya, salah satunya yang menarik ya, Uh-uh. gitu. Telkom, ya bisa lihat. Cuma karena gini, balik lagi ya, telco itu, kenapa aku nggak invest langsung di telkonya Iya. banyak-banyak? Karena balik lagi karena ini, apa namanya, aduh persaingan harga ininya lah, paket data lah, diskon dan lain sebagainya gitu loh. Kayak terlalu Mm-mm. banyak saingan. Dan mereka kan lagi ke 5G nih, makanya kan Iya. mereka kayak XL akuisisi Link. Itu kan supaya Mm. 5G-nya itu oke gitu kan. Jadi ada broadband, ada internet kabel di rumah gitu kan. Itu kan memang 5G kan seperti itu Mm. gitu kan. Nah, tapi harusnya yang sangat diuntungkan sama 5G adalah ya balik lagi kayak TOWR gitu-gitu. Karena mereka dia Oh. udah siap tuh gitu, fix line-nya udah siap, BTS-nya udah siap juga gitu loh. Harusnya mereka Mm-mm. akan lebih diuntungkan menurut aku. Iya, Lebih stabil lah ya, lebih stabil. iya. Lebih stabil, nggak Karena lebih apa volatile lah gitu. persaingan apapun yang terjadi dari sektor telekomunikasinya langsung, towernya udah pasti disewa gitu ya. Yes, Makanya dia lebih stabil gitu. gitu ya, Ko Alex ya. Iya, iya. Jadi bandarnya Hmm. pasti untung, oh enggak ya? Ya. Mau lu perang harga, gue pasti untung gitu kan. Ya, mungkin ada bandar telekomunikasi yang bergabung di sini. Punten. Oke, oke. Ko Alex, saya pengen tanya juga nih terkait dengan emiten otomotif, kan ada Astra Internasional ya. Walaupun juga Hmm, dia sama-sama sedikit tersangkut GoTo sama kayak Telkom gitu ya, tapi ya. kan katanya porsinya lebih kecil. Nah, untuk Hmm. potensi di 2023 mulai dari Januari ini seperti apa nih, Ko Alex? Oke, kalau kita bicara otomotif, misalnya nih teman-teman mau, oh otomotif gitu ya. Mm-mm. Terus kita lihat, oh otomotif oke gitu. Mending autonya daripada AC-nya. Karena AC kan holding sebenarnya. Iya. Gitu. Jadi AC itu turun, kalau menurut aku ya nggak harus karena si Gotonya, bisa aja karena UNTR-nya. Karena kalau yang Hmm. aku lihat nih porsi dia nih itu kebanyakan di UNTR sebenarnya. Porsi yang efeknya dia loh kayak selama ini untung tuh di UNTR. Karena Iya, iya, kebetulan iya. aku Kontribusi ngikutin banget, UNTR ya. aku ngikutin banget RUPS-nya kan. Kontribusinya Hmm. Astra Holdings ini kebanyakan di UNTR sebenarnya. Kalau UNTR-nya oke, ya dia oke gitu loh. Gitu. Oh, Otomotif dia oke. udah agak lumayan apa ya kayak banyak bersaing gitu loh. Nah, jadi Hmm. mending di parts-nya aja gitu, di autonya Oke, oke. Astra gitu. Auto Parts ya berarti ya, auto. Iya, mending kan di Oke. situnya kan. Jadi kalau misalnya penjualan mobilnya bagus, ya autonya otomatis spare parts-nya juga bagus. Hmm. Auto, DRMA, kayak gitu. DRMA gue Mm-mm. masih hold tuh, pakai Sukor gue IPO. Mantap. Masih hold gitu kan. Santai Siap, aja siap, gitu. siap, siap. Siap. Wah, ini ada Olive Lewis nih ngefans banget sama Ko Alex Wah, sama ya. itu bandarnya DRMA tuh, Olive Oh tuh. iya, Punten. Bandarnya Punten. Bercanda ya teman-teman sekalian, dan jangan lupa nih Bercanda supaya ya. makin seru tradingnya atau investingnya di tahun 2023. Jangan lupa aplikasinya adalah Spot by Sukor Sekuritas ya, daftarnya melalui ifom.sukorsekuritas.com ataupun
untuk bergabung dan bertanya lebih detail terkait dengan pergerakan market bisa lewat Ko Alex juga, gampang banget, buka aja Instagramnya Ko Alex, nanti join ada link yang sudah disediakan di profilnya Ko Alex. Oke, kita lanjut lagi nih. Ko Alex, kita masih tersisa kurang lebih 5 sampai 10 menit nih untuk bertanya-tanya ya, karena banyak yang nanya-nanya juga ini Ko Alex terkait dengan emiten-emiten yang kita boleh bilang akan melantai di bursa gitu ya di tahun Oke. 2023. Karena saya tuh di kantor sempat ngobrol-ngobrol sama teman-teman riset gitu kan. Kita ngelihat banyak banget saham turun nih ya. Bahkan hari kemarin itu kan katanya 500 saham berada di zona merah gitu. Cuman berapa puluh doang yang ada di zona hijau. Maka teman-teman riset ada sempat yang bercanda mungkinnya dia ngomong, dia bilang, ya udah lu ngantri aja saham IPO gitu katanya. Nah, menurut Ko Alex gimana nih kalau kita ngantri saham-saham IPO? Lumayan di Januari udah ada 10 ini yang mau IPO nih. Beberapa malah udah IPO kok. Ya, aku belum ngecek satu-satu ya Dan ya. Cuma kemarin yang IPO kemarin tuh yang menarik ya kode saham bir. Yang kemarin Oh, udah terlanjur, Cobu. udah IPO dong. Udah IPO. Aku nyesel tuh, Udah waduh IPO. telat udah mau antri. Ini. Iya ternyata dia udah ini kan, tapi katanya alokasinya juga dapatnya dikit. Gitu. Iya, katanya Itu bagus, dia sedikit. penjualannya bagus ya. Penjualan bagus dan kebetulan pariwisata lagi open. Nah, itu juga ini ya sektor yang menarik ya teman-teman ya. Sektor yang berhubungan dengan pariwisata gitu. Ya jalan tolnya juga bisa, taksinya juga bisa, gitu kan. Birnya juga bisa buat teman-teman yang mau invest di situ ya. Tapi mungkin ya kayak wah nggak syariah nih, ya udah kita cari yang lain. Jalan tol kan syariah gitu. Nah, terus itu menarik. Nah, terus kalau yang Januari ini sektornya apa aja ya, Dan ya? Lupa aku. Nanti di Senin depan ada perkapalan, ada kok CBRE, ada Suni, sama ada Hatton Wines, ada wine kode emitennya di hari Selasa. Hari Oh Senin iya, itu Heaven ada Wines ya. CBRE sama Suni, iya. Ya, pokoknya yang berhubungan dengan pariwisata itu pasti bagus. Itu satu ya. Kayak bir tadi, wines tuh harusnya juga oke ya. Karena berhubungan dengan pariwisata kan. Dia kan di Bali kan. Di Jadi Bali, kalau misalnya ya. apa namanya, wah rame gitu ya pasti dia juga oke gitu. Kafe-kafe kan rame terus nih kalau di Jakarta ya. Bar-bar Iya, juga iya. rame terus. Makanya penjualan birnya itu oke. Terus yang lain aku belum lihat sih. Dan satu-satu jujur aku belum lihat semua. Nah, kita mesti lihat laporan keuangannya sih teman-teman. Karena nah itu ada yang tulis tuh Iya, Elite ARB. Nah, jadi ARB gitu. nggak Iya. selalu untung gitu. Iya. Ada beberapa yang memang mungkin antara perusahaan nggak bagus atau ya karena dulu DRNA juga ARB sih awalnya. Perusahaan bagus gitu, cuma price actionnya pas itu kurang. Nah, jadi kita tetap lihat lagi satu-satu GC-nya gimana. ARB belum tentu jelek juga ya, tapi yang ARA juga belum tentu bagus gitu. Iya. Jadi kita lihat dulu nih. Kalau mau hati-hati lihat dulu. Tapi kalau misalnya kayak ya udah deh asal bisa ARA atau bisa naik, kalau nggak salah sih mayoritas rata-rata bisa naik ya langsung jual aja. Aku lihat kan kayak Elite gitu sempat naik nggak sih tadi? Sempat naik kayaknya. Sempat naik, turun, habis itu turun. Naik sebentar doang ya. Iya. Iya, tapi setuju banget sama pendapatnya Ko Alex. Mungkin juga karena ramai di market gitu ya. Jadi memang sih di sini para cuan troopers itu diuji seberapa rajin ngerjain PR-nya ya. Karena kan harusnya bisa baca prospektus dulu gitu ya. Waktu book building, waktu pooling sebelum beli. Itu kan bisa dibaca dulu ya laporan keuangannya gimana gitu ya. Animo di marketnya gimana gitu ya. Kok ya. Betul, karena kan kebanyakan yang aku lihat ya, ini bisa aja salah nih, mindsetnya orang-orang yang ikut IPO itu maunya pokoknya cuan dalam sehari itu. Iya. Nah, takutnya nanti dia kayak misalnya nih, contoh kasus yang aku ikut IPO lah ya, aku agak jarang ya ikut IPO, aku cuma ikut IPO tuh 2 kali, DRMA sama Wirge. Ya cuan banget lah, kalau Wirge itu cuan banget dah, ribuan persen tuh. Aku jual di 1000 lebih itu mantep banget kalau itu. Gila, kalau itu mah di pucuk ke atas banget itu kok. Ya itu arah terus kan soalnya. Waktu itu kan arah terus gitu. Aku juga jujur nggak nyangka kalau arah terus gitu.
kalau DRMA itu kasusnya yang bagus ya, naik terus. Nah, DRMA kebetulan kan transaksinya kurang pada saat IPO. Nah, ketika teman-teman mindsetnya kayak cuma, yaudah deh yang penting gue IPO 1 hari besok langsung jual. Apapun yang terjadi, ya bisa aja kayak DRMA, sayang banget kan. Dia kan ARB cuma Iya. sementara doang terus langsung naik gitu, langsung bagus. Bahkan tembus 800 waktu itu kan. Iya, 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 iya. Nah, Betul. karena aku udah pelajarin prospektusnya, aku udah pelajarin GCG-nya, dan prospek perusahaan ke depan, waktu ARB aku langsung tambah lagi. Hmm, Waktu oke. itu karena aku tahu ini perusahaan bagus dan waduh kok kebetulan aja ARB gitu. Mungkin waktu itu yang nggak tahu ya, ARB kan banyak ininya apa namanya, reasonnya ya kenapa ARB gitu pada saat itu Iya, betul, 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 Pak gitu. Alex. Setuju, setuju, setuju. Nah, ini sayang sekali nih kita hanya tersisa waktu, gila nggak berasa ngobrol sama Ko Alex udah mau sejam. Oh iya ya. Kita hanya tersisa waktu 3 menit, Ko Alex. Saya di 3 menit terakhir ini saya ingin minta tips dan trik singkat dari Ko Alex ini sebagai co-founder dari rintisan.id yang sudah lama melanglang buana di market di domestik kita. Boleh Belum dong lah. dikasih tips. Kasih tips dong kok buat kita-kita nih di bulan Januari ya supaya kita bisa tetap ya mungkin kalau ada koreksi atau nyangkut kita bisa tetap tenang, tetap cuan, tetap belajar gitu, tetap memanfaatkan momentum gitu. Silakan kok. Oke, ya. Jadi thank you sebelumnya dan ini udah undang ya. Ini waktunya nggak berasa karena moderatornya kece soalnya. Kalau ngobrol Bisa aja sama kok. Daniel Thank you kok, mah siap. nggak habis-habis gitu. 2 jam jabanin gitu kan. Jabat Nah, jadi nih. apa namanya? Kalau aku sendiri kan backgroundnya kebetulan di financial advisor, gitu, financial planning ya. Jadi fokusnya memang lebih ke financial planning. Kita atur portofolio kita bukan secuan mungkin, tapi ya seaman mungkin dalam kondisi apapun, gitu. Jadi so tipsnya adalah kalau buat aku ya untuk tahun ini strategiku adalah aku bagi dua antara si saham sama obligasi kalau aku pribadi ya gitu. Jadi kayak bisa reksadana ya, reksadana Sukor juga bagus-bagus gitu, stable fund dan lain sebagainya. Nah, jadi itu yang aku atur. Kenapa? Karena aku lihat obligasi terkoreksi cukup parah di tahun lalu. Ya. Balik lagi karena yield lah, suku bunga dan lain sebagainya. Tapi udah mulai agak stabil dan kayaknya udah cukup menarik. Dan nanti kan juga pemerintah akan apa namanya banyak keluarin ya, gitu. Itu cukup menarik dan kemarin sampai oversold gitu. Aku sendiri nggak dapet Betul. gitu yang SR kemarin, ST sorry ya, ST kemarin. Iya. Nah, kenapa seperti itu? Karena supaya kalau misalnya nih, ini kalau misalnya ya, seandainya ada crash di saham, kita masih punya kesempatan. Kalau teman-teman all in semua di saham, takutnya ketika nanti ada crash nih ya, katanya kan ada bilang wah gelap dan lain sebagainya, ya kita kan harus jaga-jaga gitu. Kayak crash kemarin tuh, kalau misalnya nggak punya cash ya kita nggak bisa nampung gitu kan. Dan hari ini rebound gitu, ya lumayan gitu. Bahkan ada kayak SMGR bisa cuan 5-6% gitu kan. Nah, jadi kita bisa manfaatin itu. Jadi jangan semuanya di all in. Menurut aku, terutama di tahun ini karena udah banyak, ibaratnya gini loh. Mungkin kita yakin, optimis bahwa dan kita harus optimis juga bahwa ini sebenarnya kita akan oke tahun ini. Dan menurut aku juga akan oke. Karena balik lagi ya, harusnya retail bagus. Terus aku lihat juga penjualan rumah juga bagus, malah yang mewah-mewah bagus. Mall selalu rame, kalau di Jakarta ya mall selalu rame. Gitu. Even di Surabaya kayaknya juga selalu rame. Terus oke, tempat makan juga ada yang tutup, tapi yang tutup tuh kita nggak lihat, jangan lihat kayak waduh tutup ya, bangkrut gini-gini. Kita lihat grupnya dong, dia cuma ganti doang kok. Ya kan, dari jual ikan jadi jual daging dia. Tapi sama playernya, berarti dia nggak bangkrut, dia cuma ubah doang gitu loh. So menurut aku baik-baik aja, cuma balik lagi. Kalau kita mempercayai sesuatu dan kita yakini, kita imani, semua orang mengimani, itu akan kejadian loh. Dalam artian kita fokus nih, gelap, ya beneran gelap nanti. Pasar marketnya sell off terus nih. Nah, tapi justru itu kesempatan, karena kan itu nggak rasional, bener nggak? Dalam artian kayak misalnya sell off-nya itu nggak rasional, harusnya ini perusahaan bagus loh, kenapa di sell terus? Cuma karena fearness tadi, gitu. Orang banyak yang takut, yaitu balik lagi ya, kalau satu orang percaya terus disebarin, terus semua orang mengimani dan itu akan pasti kejadian. Justru kita yang kayak berpikir jernih, itu jadi chance-nya kita. Nah, kalau yang kayak gitu-gitu, ya kita harus ambil dari cash-nya kita dong.
Hmm. Gitu, Baik, baru baik, kita mantap. masukin saham lagi gitu. Itu strategi ya untuk saham ya yang bisa aku share. Kurang Baik, lebih gitulah. Amannya seperti itu. Jadi jangan all mantap, in lah. mantap, mantap.